Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Salatu wassalamu ala man nasaha dinahu adyanal kufrati wal talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajaran para asatidz para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih seputar bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman, karena kekuatan iman, karena dasar iman, wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas di dalam berpuasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya kriteria iman dan ihtisab, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu puasa itu dilihat daripada orang yang berpuasanya. Karena ada derajat tingkatan daripada orang-orang yang berpuasa. Ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Kira-kira kita nanti masuknya yang ke derajat atau tingkatan yang mana? Yang ke-1 kah, atau yang kedua, atau yang ketiga? Yuqalu as-sawmu salasu darajatin. Puasa
puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, kedua shaumul khawas, ketiga shaumul khawasil khawas. Bahasan yang lain dikatakan ada satu puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus, sama aja, podo baik, sarua baik. Shaumul awam, shaumul khawas, shaumul khawasil khawas. Itu ya. Yang pertama apa? Shaumul awam khawas. Puasa pertama, derajat pertama, tingkatan pertama apa Bu? Ngobrol baik. Puasa awam. Yang kedua puasa khawas atau puasa khusus. Yang ketiga puasa khawasil khawas atau puasa khususil khusus. Nah, nanti kita masuknya di derajat yang mana? Ya. Yang pertama ama saumul awam. Adapun saumul awam, saum orang awam, saum orang umumnya orang berpuasa, yaitu faqabul batni wal farji an qada'i syahwati. Yang dimaksud dengan puasa awam atau puasa umum, yaitu puasa yang bisa menjaga perut, menjaga farji dari memenuhi syahwat-syahwatnya. Nah, perut kebutuhannya apa? Makan, minum. Jadi puasa awam itu puasa menjaga dari makan dan minum. Juga menjaga apa? Kemaluan kita. Anil syahwat, an qada'i syahwat, memenuhi syahwatnya. Di pagi hari, siang, sore itu gak boleh kita deket-deket sama istri. Ya, atau istri deket-deket suami, apalagi sambil gesek-gesekan gak boleh, takutnya gak kuat gitu. Itu ya. Nah, itu baru puasanya baru puasa umum. Itu ya, nahan perut dari makan dan minum, nahan kemaluan dia dan nahan kemaluan kita dari apa? Dari memenuhi syahwatnya. Itu tingkatannya baru tingkatan pertama atau umum, masih awam. Sedangkan yang kedua tingkatan puasa itu ada yang dimaksud suaumu khawas, puasa khawas atau puasa khusus. Bahwa saumu sholihin. Yang kedua ini adalah merupakan puasanya orang-orang soleh. Bagaimana puasanya orang-orang soleh? Wa huwa kaful jawarih anil asami fala yutimu bidzalika illa bi mudawamati khamsati asya. Puasa sholihin atau puasa khawas itu adalah kaful jawari, menjaga seluruh anggota tubuhnya anil asami, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Menjaga seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tuh, Masya Allah. Menjaga seluruh anggota tubuhnya yang bisa membatalkan pahala puasanya secara batin itu. Nah, ini puasa khawas. Kira-kira kita sudah ada kan di sini? Kalau kita bisa ngejaga mata, mulut gak bisa. Bisa dijaga mulut, tangan gak bisa gitu.
Tangan bisa, telinga nggak bisa, telinga bisa, kaki nggak bisa. Yang dimaksud ini seluruh tubuh kita itu diharuskan berpuasa. Artinya seluruh tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya tidak terkecuali berpuasa. Masya Allah. Jadi bukan hanya perut saja, bukan hanya kemaluannya saja, tetapi seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Tuh. Karena ini sesuai dengan apa? Ta'rif definisi daripada puasa itu sendiri. Karena puasa menurut lugah secara bahasa mutlakul imsak, kadar-kadar nahan dari apa wae gitu. Itu namanya puasa secara lugah, secara bahasa, secara etimologi. Nah, ada lagi puasa secara istilah atau secara terminologi. Secara istilah ulama ahli fikih, apakah puasa itu? Al-imsaku an jami'il muftirat, ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya. Yang dimaksud dengan puasa adalah menjaga seluruh tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya, menjaga diri itu secara keseluruhan. Dari apa? An jami'il muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan, baik secara zahirnya maupun secara batinnya, secara pahalanya. Dimulai min tulu'il fajri, dimulai dari sejak keluarnya fajar sidik sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Ya, maka pas jadi ta'rif definisi puasa itu ternyata masuknya kepada shaum salin atau puasa khawas. Jadi menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Fala yatimu dzalika illa bi mudawamati khamsati asya. Dan itu tidak akan sempurna, awas, menjaga anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa itu tidak akan sempurna illa bi mudawamati khamsati asya, kecuali dengan dawam istiqomah menjalankan 5 perkara. Ya, dengan menjalankan berapa? 5 perkara yang harus kita penuhi. Mana al-awwalu qaddul basar an kulli ma yadullu syar'a. Menjaga pandangan mata nih dari segala sesuatu yang tercela, tidak baik menurut syarak. Tuh. Jadi mata kita itu harus puasa. Allah. Ini bisa saja kita, bisa nggak? Insya Allah bisa tidur dari pagi sampai sore, bangun duhur, sholat dulu, tidur lagi, gitu ya. Tapi ada bagusnya juga daripada apa? Kita melihat sesuatu yang tercela menurut syarak. Lebih baik tidur daripada melakukan hal yang tidak baik. Makanya ada keterangan as-saumul naumus shaim ibadatu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksudnya ibadah itu apa? Yaitu daripada matanya dipakai ngelihat, mulutnya dipakai ngomong yang tidak benar, telinganya mendengarkan sesuatu yang kagak baik, tangannya dan juga kakinya dipakai hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik tidur. Tapi daripada tidur ada lagi yang lebih baik, apa? Mempergunakan mulut, tuh ya, membaca Al-Quran, bersolawat, zikir dan sebagainya. Mata melihat Al-Quran, tuh ya, melihat hal-hal yang baik. Telinga juga sama,
Alangkah lebih baiknya kalau seperti itu. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik tidur. Masya Allah. Itu yang pertama. Wasani yang kedua hifdzul lisan. Yang kedua yaitu menjaga lisan, menjaga lidah kita. Anil ghibati, dari apa? Ngupat. Kalau ngupat tahu sih enak ya. Ngupat. Ngomongin orang, ghibah. Masya Allah. Ini dilarang sekali, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayatnya sudah pada hafal gitu ya semua. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak boleh salah satu di antara kamu sebagian yang lain mengumpat sebagian yang lainnya tuh. Apakah salah satu di antara kamu ingin memakan daging saudara sendiri dalam keadaan mati? Fakar itu pasti semuanya tidak mau. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha pengasih dan Maha penyayang. Masya Allah. Ini larangan. Wala yaghtab, artinya apa? Haram. Ghibah itu haram, apalagi dalam keadaan berpuasa. Jadi ghibah itu zikru ahoka, menyebutkan saudara kita di belakangnya. Ghibah itu jadi bukan di depan. Ngomongin keburukan saudara kita di belakang. Seandainya ngomonginnya di depan, pasti saudara kita sakit hatinya. Itu ghibah. Jadi bukan ngomongin kebaikannya, tapi ngomongin keburukannya. Ini paling seneng ya sekarang orang-orang nih, paling seneng ghibah. Acara-acara yang ngomongin orang tuh ya, yang ngomongin keburukan orang, ini acara yang paling populer. Betul ya Bu? Oh. Paling seneng gitu. Apalagi yang diomonginnya artis kan gitu ya. Ya Allah, nggak ada faedahnya itu ya ghibah itu, malah apa puasa kita itu terancam gitu ya dengan perbuatan lisan kita ngomongin keburukan orang. Yang kedua, dijaga lisan kita dari apa? Wal kidbi, dari berbohong. Iyyakum wal kadhiba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Tuh, ini kata Rasul ya, sing-sieun harus takut kamu itu dengan apa? Berbohong. Ya. Kenapa? Karena berbohong itu bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan-perbuatan jahat. Dan perbuatan-perbuatan jahat itu bisa menjerumuskan orang ilan nar, kepada neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini gak boleh bohong. Cuma kadang kita suka berbohong tapi gak kerasa. Ya, ngebohong tapi gak kerasa. Kita suka janji ke anak kita, suka janji ke istri kita, tapi gak pakai insya Allah ya. Insya Allahnya benar, bukan insya Allah 99% bohong. Nah gitu. Datang ya insya Allah gitu. Padahal maksudnya apa? Bohong gitu, nggak akan datang. Kita sering janji kepada anak kita, nanti kalau sudah gajian ayah nanti ke depan beli yang kamu mau, kan gitu ya bahasa. Sudah gajian punya uang lupa, pura-pura lupa. Ya. Janji kalau punya bonus nanti mah kita main ke toko emas kan gitu ya, main doang.
Ya Allah, sudah gajian, sudah dapat bonus, lupa. Pernah nggak Bu digituin Bu? Ibu-ibu mau sering nggak Bu? Ya Allah, dikata-katain seperti itu. Maka nggak heran ya, anak kita sering apa? Sering ngomongnya bohong. Siapa yang ngajarin? Ternyata tanpa kita sadari, kita yang ngajarin anak kita untuk berbuat kebohongan. Masya Allah. Ini hati-hati ya, harus pakai insya Allah itu, tapi bukan insya Allah 99% bohong. Selanjutnya menjaga lisan kita, wan namimah, dari apa? Dari ngadu domba. Masya Allah. La yadkhulul jannah, kata Rasul, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? An-namam. Itu ya orang yang suka ngadu domba. Ini sekarang ini banyak orang-orang, pihak-pihak orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoak yang belum jelas, itu ya kebenarannya, cross-checknya belum disebarkan, sampai apa? Terjadi kerusuhan. Nah ini nih, antara tetangga. Ya Allah, biasa gitu kan, kita ngobrol gitunya sama si A. Kadang si A suka ceritain rahasia-rahasianya, tuh ceritain tetangganya si B. Kemudian kita pernah ngobrol dengan si B, ternyata si B itu curhat juga nyeritain si A. Akhirnya ke si A ngomongin, ke si B ngomongin, maka terjadi apa? Nah, sampai terjadi permusuhan antara tetangga A dan si B. Gara-gara siapa? Kita. Tuh ya, karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Awas, dalam keadaan berpuasa ini sangat dilarang sekali namimah, ngadu domba. Kemudian menjaga lisan kita dari apa? Yamin ghamus, wasya, dari sumpah palsu. Ini kebanyakan yaitu para pedagang biasanya, ya, tukang-tukang dagang biasa pinter banget pakai sumpah. Wallah, kalau di Arab wallah. Maka di sana mah ada sebutnya kifarat yamin atau kifarat sumpah. Kenapa? Karena jadi lalap, gitu ya. Sumpah itu jadi lalap, mudah banget orang bersumpah. Wallah, itu sumpah demi Allah, kan gitu Mas. Sumpah demi Allah. Ini cara apa supaya dagangan kita laku, diantaranya kan gitu ya. Sumpah dari sananya di 10.000 padahal 5.000 kan gitu. Gitu ya. Masya Allah. Itu ada sumpah yamin ghamus. Dan ini sangat dilarang ketika kita sedang berpuasa. Maka hati-hati nih para pedagang, was. Dan ini lima rawi'an nas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bertepatan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari An-Nas. Annahu qala, sungguhnya baginda Rasul pernah bersabda, khamsatun asya'a tuhbitu shawma tubtilu sawaba. Ada 5 perkara yang dapat menghancurkan, yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi bukan puasa secara zahir, pahala puasanya yang batal. Mana? Al-kidbu, yang pertama tadi berbohong. Wal ghibatu, kedua ghibah, ngupat ngomongin orang. Terus yang ketiga namimah, ngadu domba. Yang keempat yaminu ghamus, sumpah palsu. Nah, yang terakhir wan nadru bisyahwat, melihat dengan pandangan penuh hasrat, itu ya, melihat dengan pandangan penuh nafsu birahi. Ini yang harus kita jaga, an-nadru. Al-ainani yazniyani, kedua mata kita berzina, wa zinahuma an-nadru,
Kedua, mata kita itu berzina. Apa zinahnya mata? An-nadru, syahwat, yaitu melihat dengan pandangan penuh nafsu. Masya Allah. Maka hati-hati, kita punya HP, televisi, tuh ya, hati-hati lihat YouTube. Pertamanya mau lihat YouTube apa? Pengajian. Udah keluar di sana ada iklannya, yang lagi joget-joget gitu, yang kelihatan susunya ya Allah, yang kelihatan auratnya, nauzubillah, summa nauzubillah, melotot begitu. Kok beda sama istri kita, kan? Ya Allah, ini nih, hati-hati. Kita lihat TV nunggu adzan, iklannya nggak jelas gitu. Ya Allah, sekarang itu nggak ada batasan-batasannya. Ya Allah, nggak ada batasan sama sekali. Itu aurat di mana? Di mana-mana. Kalau dulu mah sampai ngintip-ngintip pengen lihat aurat, sekarang mau bertebaran di mana-mana. Auzubillah, summa nauzubillah. Itu ke depan ngabuburit, lihatnya yang seperti itu. Aduh, insyaallah. Ini hati-hatinya mata. Itu zinahnya, zina mata. An-nadru bisyahwat, melihat dengan pandangan penuh nafsu. Masya Allah. Maka hati-hati ibu-ibu ya, jaga penampilan kita, pakaiannya harus tertutup rapi, pakai hijab yang benar gitu ya, insya Allah. Jangan dilihat-liatin rambut kita gitu ya. Hanya yang kita liatin buat siapa, Bu? Buat suami ibu. Kalau dandan gak apa-apa, tapi buat suami. Jangan buat tukang ojek, jangan buat tukang siapa. Ya Allah, kita kalau mau kondangan baru dangdang, seteker keboknya segala macam ditempelin. Tapi giliran suami ada di rumah, ya Allah, lak-lak lek-lek gitunya, rambut gak pernah disisirin. Ya Bu, pakaian gak karuan, ya Allah, bau 12 rupa gitu, boro-boro pakai minyak wangi. Aduh Allah. Makanya suaminya gak betah di ya Allah, makanya jangan salahin suami kalau suaminya jarang di rumah, berarti servis ibu-ibunya tidak memuaskan. Hati-hati Bu ya. Singgulis ketika ada suami di rumah, tapi jangan buka-bukaan kalau lagi puasa. Tadi bisi apa? Si ada yang nyeruduk. Itu ya. Allahu Akbar. Seperti itu, awas dijaganya. Jaga pandangan kita. Wasalisu kaful adani al-istima. Mudah-mudahan manfaatnya ini baru satu ya. Dua ya. Baru dua. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sambung kembali karena terbatas waktu. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan kita bisa menjaga puasa kita. Mudah-mudahan naik sedikit tingkatannya gitu kepada saum apa? Khawas atau saum khusus, bisa menjaga mata dan mulut kita. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang rahmatnya, karena 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disayang, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilimpahi dengan limpahan berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang gilir berganti, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan,
juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqullah. Allahumma fiqh lakum bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.